Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya sengaja bikin video singkat ini terkait dengan program kehamilan. Nah, saya udah nyiapin nih beberapa pertanyaan. Oh ya, sebelumnya saya Verla, halo semuanya, mungkin yang belum kenal. Saya sudah nyiapin nih, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan pada video singkat ini, insya Allah. Yang pertama adalah berapa lama sih saya kosongnya? Nah, untuk informasi awal, alhamdulillah pada saat ini kehamilan saya sudah menginjak usia 7 bulan. Sebenarnya belum 7 bulan banget sih, tapi ya udah mau masuk 7 bulan. Kemudian kalau untuk berapa lama kosongnya itu selama 10 bulan. Wow, lumayan gitu. Lumayan sih buat sedih-sedihnya. Kemudian pertanyaan saya selanjutnya adalah bagaimana perasaannya? Nah, kalau bertanya tentang perasaan, kalau sama saya ya, saya sedih karena saya ngarep sih punya anak gitu. Tapi ini berbeda banget sama suami saya. Nah, kalau suami saya ini tipikal orang yang legowo. Bahkan ketika kita proses ya, beliau sudah menyampaikan kalau untuk masalah anak beliau tidak ingin nanti kalau misalkan saya jadi istrinya nanti menjadi sedih kalau belum Allah kasih keturunan, karena memang masalah anak, masalah keturunan itu benar-benar haknya Allah yang lebih tahu gitu. Kita belum diberi keturunan bukan berarti kita tidak baik gitu, tapi memang ya Allah punya rencana, Allah maha tahu. Dan uh, kalau suami saya sih pasang badan kalau memang ada, baik itu dari keluarga atau siapa yang saya merasa berkecil hati ketika ditanya tentang kehamilan, beliau yang akan menjawab. Beliau selalu bilang seperti itu. Dan beliau juga sudah mempersiapkan diri, sana tidak punya keturunan, ya kita bisa maksimalkan di hal-hal yang lain, kayak misalkan uang yang harusnya atau dana yang harusnya untuk pendidikan anak, kehidupan anak itu bisa kita alihkan ke misalkan ada saudara yang kurang mampu atau ada orang yang kurang mampu, itu bisa kita sekolahkan. Jadi ya simple banget kalau pikiran beliau, dan alhamdulillah sih ya, karena beliau orangnya seperti itu, sudah sangat legowo, sudah sangat mempersiapkan dirinya dengan semua kemungkinan yang terjadi bahkan sebelum menikah. Jadi itu berpengaruh kepada saya. Jadi sayanya yang sebelumnya berkecil hati, sedih dan segala macam, jadi yang kayak oh ya benar, kalau beliau mungkin karena maksimal banget akalnya berpikir ya, logikanya berpikir. Kalau saya mungkin karena penuh dengan perasaan, dan kalau kata Bu Hamka, orang yang berpikir dengan menggunakan akalnya maksimal itu akan jauh dari penyakit hati. Nah, saya juga berusaha untuk itu. Jadi ketika ada yang happy nih, teman saya hamil segala macam, saya ikut happy, siapapun itu gitu. Jadi nggak ada hal ketika orang hamil itu nggak boleh misalkan ngapain sih nunjukin kayak gitu, kan saya jadi sedih. Enggak, suami saya nggak boleh banget itu, saya benar-benar diajarin nggak boleh banget. Jadilah orang yang senang ikut lihat orang senang, sedih lihat orang sedih gitu. Jadi nggak ada hal orang mau bahagia, orang bahagia kita juga harus mendapatkan kebahagiaan sama kayak dia, ya enggak lah dong gitu. Toh orang juga sama, yang sedang saya rasakan, kebahagiaan saya rasakan belum tentu dirasakan sama orang yang sedang bahagia itu gitu. Nah, ini yang paling penting ya terkait dengan program kehamilan. Karena kebetulan kemarin kami sama sekali tidak ke dokter. Kami nggak cek kurangnya apa dan segala macam. Mungkin kalau memang ada gangguan-gangguan yang khusus ya perlu kalau menurut saya ke dokter. Tapi kalau memang tidak ada gangguan-gangguan khusus ya ya nggak mesti sih. Kalau gangguan khusus kan ya harus diobatin dulu. Kalau enggak ya mungkin bersabar dan berhusnuzon sama Allah itu lebih baik. Nah, terus apa aja yang kami lakukan? Yang pertama adalah mental health. Ini mental health ini sih khususnya buat saya sih, karena perempuan lebih perasa, dan yang harus menjaga kesehatan mental istri itu kalau menurut saya adalah suaminya. Karena ya saya merasa
bersyukur dengan suami saya, cara berpikirnya, cara dia mau ngajar saya segala macam. Jadi buat Anda bapak-bapak suami, nah, tolong ini ya diperhatikan kesehatan mental istrinya, jangan banyak pressure dan segala macam supaya lebih cepat insya Allah punya keturunan. Kemudian makanan sehat, jadi waktu itu kayak emang bener-bener bebas gluten, nggak ada namanya minuman-minuman yang nggak sehat, boba-boba dan segala macam. Kita bener-bener pola hidup sehat, bahkan nasi sekalipun kita nggak makan waktu itu. Tapi ya emang nggak untuk program sih pikirannya waktu itu, karena memang pengen pola hidup sehat aja, jadi nggak ada pressure sama sekali yang harus punya keturunan makanya harus kayak gini, ya enggak. Tapi kalau memang teman-teman pengen banget punya anak, ya harusnya ini lebih easy ya untuk pola hidup sehat, biar struktur sel dan segala macamnya itu ada perbaikan gitu. Kemudian pola hidup sehat ini ya jam tidurnya, olahraganya, terus ya semuanya ya terkait dengan pola hidup sehat. Ya benar-benar ya mesti sehat. Kalau menurut saya ya sekarang ini kenapa banyak ya, penurunan kesuburan pada perempuan ataupun laki-laki, khususnya perempuan, itu karena makanan yang tidak sehat dan pola hidup yang tidak sehat. Perempuan apalagi, kalau teman saya bilang beliau jualan ya, beliau jualan makanan yang ya bukan Indonesia banget, bukan real food banget, dan konsumen utamanya itu adalah perempuan. Nah ini dia, kalau ada makanan viral sedikit banyak nih para perempuan, kalau ada basreng itu yang antri perempuan. Jadi kasihan banget badannya. Cobalah untuk pola hidup sehat ya, mungkin memakan waktu dan segala macam, cuman ya kenapa enggak, kan Anda pengen punya keturunan ya, atau mungkin kayak kami kemarin ya nggak fokus ke keturunannya, pengen hidup sehat aja karena memang merasa jari-jarinya segala macam tuh udah nggak enak banget. Kemudian yang selanjutnya adalah kami mengkonsumsi rebusan buah zuriat. Kebetulan mama mertua waktu itu berangkat haji, jadi kami diberikan oleh-oleh beberapa kayak misalkan buah zuriat gitu, ada kurma muda kering, terus ada kurma bubuk, udah ya kayaknya itu aja deh, sama kurma-kurma gitulah. Jadi itu kami konsumsi karena emang sehat juga. Buah zuriat itu kan anti penuaan juga ya manfaatnya. Nah terus yang bisa Anda lakukan selanjutnya adalah melihat YouTube Ustadz Zaidul Akbar atau Dr. Zaidul Akbar. Nah silahkan tuh Anda mengikuti tips-tips kehamilan dari beliau tuh sehat-sehat. Pun kalau misalkan belum dapat keturunan, minimal badan Anda sehat. Dengan badan Anda sehat, Anda tidak zolim. Bukan Anda sih, tapi kita tidak zolim dengan badan kita. Insya Allah juga berpahala dengan menjaga pola hidup sehat. Itu aja saya rasa. Ikutlah, kalau suami saya selalu bilang begini, ketika ada orang lain bahagia, ikut bahagia. Ketika ada orang lain sedih, ikut sedih gitu. Jangan biar baru bisa ikut bahagia kebahagiaan orang lain kalau kita udah merasakan hal itu. Nggak harus gitu, toh yang kita punya juga belum tentu dia punya. Jadi wajar kalau Allah kasih dia sesuatu yang belum kita punya gitu ya. Kalau emang perasaannya lagi full banget ya, mari kita seimbangkan dengan akal berpikir. Oke, baik, terima kasih semuanya. Semoga para pejuang garis 2 segera memiliki keturunan. Oke, bye.